ayah apa keluarganya ada, tapi amak dan ayah dimasukkan dalam peti jumpa. Kenapa? Kerana anak sibuk, ada ke Australia, ada ke Jepang, ada ke Belanda, ada sekitarnya, tapi amak tidak dipedulikan, masukkan dalam peti jumpa. Masuklah anak muda ke dalam satu orang, dikojah di amak kau. Oh nak dan tiba, oh nak dan datang, oh nak dan datang. Karena rindunya sang ibu kepada sang anak. Tak balik pak, seharusnya awak yang terogat sama amak tu ya. Kau amak yang terogat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, tidak berhenti kita bersyukur kehadirat Allah dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang mulia ini Allah izinkan kita dapat kembali berubudiyah kepadanya. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah yang mulia, kita coba pagi ini satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka. Kalau kita artikan secara lafzi atau lafaz, qad itu artinya sungguh, aflaha itu asal katanya palaha, jadi artinya beruntung. Qad aflaha, sungguh beruntung. Man, orang. Ada dalam Al-Quran itu ma, ada man. Kalau man lil aqli, itu untuk orang berakal. Kalau ma li ghairil aqli, itu tidak berakal. Jadi makanya Allah memakai kata man, orang. Qad aflaha man, sungguh beruntung orang-orang. Tazakka, zakka yuzakki, zakia. Jadi tazakka itu membersihkan dirinya. Jadi qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang selalu membersihkan dirinya. Nah, kita tengok dalam tafsir dan dalam ilmu tasawuf, diartikan oleh mufassir dan orang tasawuf, siapa orang yang beruntung itu? Yang pertama, la tusyrik billahi syai'an. Orang yang beruntung itu orang yang selalu membersihkan imannya, tidak syirik atau tidak mensyirikatkan dirinya kepada Allah, karena Allah adalah segala-galanya. Makanya dalam sifat, dalam ilmu tauhid itu, sifat Allah,
Allah maha segala-galanya. Bacalah yang maha itu. Maha kudrat, qadirun, maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, maha. Yang maha itu adalah Allah. Maka kalau kita baca diri kita ini, maka Allah maha menguasai diri kita. Karena kita ini adalah milik Allah. Tidak satu pun yang ada di tubuh kita ini milik kita. Semuanya adalah milik Allah. Maka orang yang beruntung itu orang yang imannya kokoh. Imannya tidak bisa goyang. Iman tidak tampak, tapi terasa. Iman tidak tampak, tapi bisa dibuktikan. Contoh, orang-orang berpuasa itu adalah orang beriman. Imannya tidak tampak, tapi sepanas apapun hari, sesejuk apapun hari, seletih apapun ia, tetap bertahan demi iman. Kalau orang tak beriman, jam 10 paginya lah merokok. Padahal tidak awi dah pagi mana. Tapi di kampung kami, kalau di sini merasa parah dan itu. Iman. Makanya Bapak Ibu kita contoh, mana iman yang bisa dicontoh banyak. Antara lain Bilal bin Abi Rabah. Coba. Ketika beliau belum masuk agama Islam, belum syahadat kepada Rasul, itu menyembah berhala. Syahadat kepada Rasul diketahui oleh Abu Lahab dan Abu Jahil. Bilal, ya Tuhan, betul kamu mengikut Muhammad? Iya. Betul kamu iman sama Muhammad? Iya. Betul kamu iman sama Tuhannya Muhammad? Iya. Siapa? Rabbi wa Rabbukum. Tuhanku adalah Allah, juga Tuhan kamu. Jadi kamu tidak menyembah Tuhan kita lagi? Tidak. Itu bukan Tuhan. La tahuballahu zatu, dah Tuhan? Tidak. Diseretlah Bilal bin Abi Rabah. Kalau bahasa Inggrisnya di sonsang. Iya. Tahu sonsang tu, tahu sonsang? Apa na sonsang? Tua. Kaki dikobek, dielo dengan kuda. Bawa diseret kepada pasir tandus. Itu na sonsang. Azab Bilal, berhentikah Bilal? Tidak. Dihimpit dadanya dengan batu besar 3 hari 3 malam di padang pasir tandus yang sangat panas itu. Jangankan makan, setetes air tidak masuk ke rangkongan. Kata Abu Lahab, bagaimana Bilal? Belum juga kamu mengaku bahwa kita punya Tuhan la ta'budu. Tidak. Apa jawaban Bilal? Ahad. Ahad. Tuhan itu adalah satu. Makanya Bapak Ibu, di dalam riwayat dalam kitab Tarikhul Islam disebutkan bahwa Bilal bin Abi Rabah belum meninggal. Sandalnya sudah terdengar oleh Rasulullah dalam surga. Tak. Dulu sandal masuk surga oleh orangnya nanti menyusul. Sandalnya masuk surga. Awak jaga sandal, awaknya nak tonton. Itu iman. Iman tak tampak, tapi bisa dibuktikan. Makanya qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Siapa mereka? Imannya kokoh, tak pernah goyah. Ikolah bak kecil orang tua awak, indak lokang dek panih, indak lapuk di hujan. Dianjak indak layu, dibubui indak mati. Itu iman. Yang kedua, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya.
Siapa mereka yang kedua? Birrul walidain, orang yang patuh ke ama itu ayah. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Dalam ilmu tafsir disampaikan oleh mufassir, bukan hanya kepada ama ju ayah, buatlah ama orang, ama awak, ayah orang, ayah awak. Kalau pandai berkain panjang, lomyo loma pada kain sarung. Kalau pandai beramak somang, lomyo sayang pada amak kandung. Kini lomak membawa mak ke ustaz, lomak membawa ayah itu ustaz. Ya. Bila lomaknya membawa amak dan ayah itu ustaz, bila amak juga ayah tidak ada lah. Lomak tu membawa amak, membawa ayah. Makanya kata Tuan Guru awak Buya Abdul Somad, tidak bisa awak membahagiakan orang tua, tidak ada uang membawa mereka ke tanah suci, tidak bisa kita bangunkan rumah yang mewah, tidak bisa belikan mobil untuk mereka. Sekali-kali jangan sakiti hati orang tua. Amo baca dalam ilmu Tanwir Qulub, dalam kitab Tanwir Qulub, kalau ingin menjadi khalifah, kalau ingin menjadi wali Allah, tidak perlu banyak amal ibadat, tidak perlu banyak zikir. Kata salah seorang wali Allah, apa kuncinya? Kunci menjadi wali Allah, kunci menjadi khalifah Allah, birrul walidain, patuh ke amak ju ayah. Apa gunanya amal ibadat banyak tapi amak ayah disakiti? Coba baca dalam sejarah Jures. Orang abid, ahli ibadat, santrinya banyak, bukan ratusan, ribuan. Tapi hanya satu, ketika Jures itu solat, maknya manggil, tetapi tak dijawab kerana Jures sedang dalam ibadat. Apa yang terjadi? Kutukan orang tua, ya Allah. Sebelum Jures itu mati, ya Allah, tolong disiksa terlebih dahulu, ya Allah. Sampai dicongkel matanya Jures, dituding oleh orang berbuat salah dan berbuat zina. Doa orang tua. Maka amak ayah sekali-kali jangan mendoakan anak yang indah-indah. Kini dan mau amak ayah renungan, seperti apa mak dan ayah membesarkan kita. Kalau mak dan ayah kita berangkat ke tanah suci, haji kah kita, umrah kah kita? Ini Baitullah, ini Safa, ini Marwah. Rukunnya haji dan rukunnya umrah. Mulai dari Safa, Marwah, Marwah, Safa, Safa, Marwah. Bolak balik, balik bolak. Itu peristiwa seorang ibu yang mulia, Siti Hajar. Anak nangis melahirkan sang buah hati belayan jantung Ismail alaihi salatu wassalam. Tidak ada bidan, tidak ada mak dukun, tidak ada tim medis, suami pun tak ada di samping beliau. Kembali kepada isteri yang tua, Siti Sarah. Berlari Siti Hajar mencari setetes air untuk anak buah hati belayan jantung. Ismail nangis, mohon maaf, seorang ibu siap melahirkan, darah nipas dan darah wiladah berceceran. Tapi Siti Hajar tidak berhenti, balari lo balik, poi lo balik, pulang lo balik, demi mencari setetes air. Ini adalah Bapak Ibu perjuangan ama awak menggodangkan awak, tak pernah kenal lelah. Maka disabui dia orang sayang amak sepanjang jalan. Sebelum dapat ndak kabaronti amak tu. Maka di kampung awak dulu ni tonggak ko tonggak dikasih kayu, kemudian kasih tali, kasih buayan. Apakah dari rotan? Tidak ada buayan dari rotan no, menjadikan kain panjang. Tidak ada kain panjang, menjadikan kain sarung ayah. Iya atau tak? Masuk awak ke dalam di ayun, dinyanyikan. Lolok lana dalam moyan,
buaya laju picangkan mata. Bayangkan nanti mak dan ayah balik dari sini, bila ada tetangga, bila ada cucu kita, menantu kita melahirkan, tengok telapak kakinya, tengok telapak kaki bayi tu selebar apa. Salawai 2 kali telapak tangan apa jari tangan kau ya Pak. Bayi telapak kaki bayi itu hanya selebar 2 jari tangan. So godang itulah telapak kaki awak dulu digodangkan di amak awak. Badarah tapak kaki amak jalan kaki ke paranga ke kebun. Berjalan kaki amak hasil kebun bawa ke pasar. Banana tangkal kaki amak itu demi sang anak buah hati belian jantung. Iya atau tak? Kini awak bukan diri awak. Sejauh mana baru awak mengabdi dan berbuat baik kepada amak dan ayah awak? Cuba. Bertuju awak beradik kakak, 9 awak beradik kakak, dia sendoknya nasi untuk awak. Lah cukup untuk awak, baru untuk inyo. Tinggal kalau dak nasi dalam periuk. Bacuci jo air. Air tu nan diminum. Bertanya awak apa dia minum mak? Codi awak dia nak, codi awak dia. Padahal dak ada nak kena makan. Asal anaknya makan. Rela mak ayah hidup dalam hutan belantara. Kalau dulu hutan dak jono kini doa mak ayah. Betul-betul hutan. Malam-malam itu segala hutan ni, binatang dalam tu ada, bunyinya lengkap. Tidak ada lampu listrik. Rela amak hidup dalam hutan belantara demi menggodangkan awak. Ada yang mak ayah hidup dalam sungai, cari ikan. Lakajui badan amak juaya, lali sui badan amak juaya, dapat ikan 1 kilo. Batu kaju bore, yo makan yo awak. Iya atau tak? Redha mak ayah hidup dalam kebun. Kelambunya lah bolong-bolong. Badannya benjol-benjol digigit nyamuk. Pulangnya ke rumah. Indak badan ni nak dipedulikan dia ramah ayah. Dia ambilnya awak digendongnya. Dia ambilnya awak digendong. Copet godang ya nak, jamalawan ya nak, jadi orang wa amal ya nak ya. Iya tu nak. Malam hari nak tanggal tangan amak di buaya awak. Lolok saya, lolok lama-lama dia nak, lama-lama dia nak. Nak lembu nangis mak. Tapi seorang ibu tak pernah menengokkan kesusahannya, sakitnya di depan anak. Demi sang anak tegar semangat jadi orang. Kamano-mano amak jalan kaki. Kamano-mano ayah jalan kaki. Awak kamano-mano pakai Honda. Kamano-mano pakai mobil. Pakai AC. Lolo awak, jangan ditanya lolo amak awak. Dapat kamar pertama, babini di awak, balaki di awak, pindah amak ke kamar nomor 2. Lah balaki lo adik awak nomor 2, pindah amak ke kamar nomor 3, makin ke belakang. Lah balaki lo adik awak, nyo pindah ke dapur lolo. Kasurnya ndak jauh betul-betul, lo bongkak-bongkak. Itu yang dibuat dia amak pakai nama juaya. Iya atau tak? Awak lolok kasur dah contoh apa, spring bed macam apa, dah kipas angin, dah AC. Kini amak lah bongkok. Kini amak lah loyo. Ayah tak berdaya. Malam sang ibu sudah tiada. Ayah sudah tiada. Kalau dianggaplah hari ini adalah puasa terakhir, nanti malam adalah takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bayanglah wajah amak awak lah pucet-pucet. Jari tangannya lah bongkak-bongkak. Telapak tangannya kosek-kosek. Pandang rumahnya lah tergantung antara lantai dengan tangga. Bayanglah amak ayah. Baru terasa awak lomak mimbawa amak mimbawa ayah.
Orang pulang dari hari raya, cium tangan amak, cium tangan ayah. Dicium konya mama. Awak dah tak punya amak jaya, konya mana kan awak cium? Tangan mana nak kena awak jawab? Makanya Allah sampaikan, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Siapa mereka? Birrul walidain. Orang nampak tua kiamat juaya. Amulah banyak pengalaman boso dia amu amak ayah. Orang yang melawan kiamat, orang yang melawan ki ayah, dan orang patuh kiamat juaya. Sungguh dibayar kontan Pak, dibayar kontan. Baru-baru ini, ambo dulu ke Jakarta. Ada nama pendidikan dai muda se-Indonesia. Dibawa kami ke Panti Jombo. Yang tua-tua cenaka dimasukkan dalam panti asuhan. Ambo sangko ndak ada anak Pak, ambo sangko ndak ada cucu lah. Lah tua ndak ada berdaya. Kiranya bukan. Anaknya ada, ayah apa keluarganya ada, tapi amak dan ayah dimasukkan dalam panti jompo. Kenapa? Kerana anak sibuk, ada ke Australia, ada ke Jepang, ada ke Belanda, ada sekitarnya, tapi amak tidak dipedulikan, masukkan dalam panti jompo. Masuklah anak muda ke dalam satu orang, dikojah di amak ko. Oh nak dan tiba, oh nak dan datang, oh nak dan datang. Karena rindunya sang ibu kepada sang anak. Tak balik Pak, seharusnya awak yang terogat sama amak ya. Kau amak yang terogat. Di poluknya anak. Yang anak tadi heran. Nyunda anak ini orang. Orang lain anak muda yang datang. Dipegangnya erat-erat. Dipeluknya kuat-kuat. Sampai-sampai menangis amak itu. Minta izin kepada ketua yayasan. Tolong izinkan ambo dan pulang dan semua anak, dan pulang dan semua anak, dan pulang dan semua anak. Diproses diizinkan pulang. Padahal bukan anak dia. Diproseslah dia anak muda kok. Siapa amak iko? Ada ndak anaknya? Kiranya anaknya uang kayu Pak. Ndak peduli dengan namanya. Sehingga amak kau lah tahunya bahawa nak datang kau bukan anaknya, tapi kena rindu kepada anak. Dia anggaplah nak datang tu anak awak jual. Akhirnya cakap, yang anak ambo sianu yang tinggal di situ, pergilah tengok. Tapi jadi sampai ambo dah, masa ambo lah sihat, masa ambo masih hidup, jadi sampai pula. Tengok. Besok bercakap lah amak tu, yang jadi kecil ke anak ambo lah. Kok mati yang bosok je datang anak dan nengok dia dah. Kenapa cakap mak kayak begitu? Sakitnya Pak, sakit. Padahal anak tidak pernah menghardi orang tua, tapi tidak ditengok amak. Diperlakukan oleh anak muda amak tadi macam amaknya. Kok dikutukar kain, disuapin makan, tambah sayang amak tu kain. Akhirnya bapak ibu meninggallah sang amak. Dipelihara di anak muda tadi, dikebumikan. Pas waktu dikebumikan, datang anak kontan menengok amaknya dikebumikan. 7 langkah menjelang sampai kuburan, langsung hitam badan anaknya kontan itu Pak. Dibalas kontan dan harta yang ada habis terbakar. Ambo bersuara anak yang berbakti kepada amak. Kawan ambo di Pekanbaru. Nyo banyak sekeluarga, seluruh adik kakak-kakaknya punya perhatian ke amaknya. Tapi ada seorang yang berlebih Pak. Ada seorang berlebih. Tidak mau pulang. Tengok amak sakit. Kata kakak dan abang-abangnya pulang lah wang yo. Ang do mau lo ambil kau sakit lo ambil kau biarlah awak ganti-gantian sama-sama. Ndak apa do bang, ndak apa do kak, ndak balik-balik lah kakak. Amak abang ndak balik lah, biarlah ambo tunggu amak. Tak mau meninggalkan orang tuanya. Bila mandi, dimandiin. Bila makan, disuapin. Dipelihara. Jadi terjadilah namanya susah hidup. Perusahaan banyak yang tutup. Karyawan diberhentikan. Yang beliau tidak pernah ada perusahaannya terhenti. Malah namu bertanya, bang, iya,
Ada bang zakat tahun ni kau bang. Macam ni kau susahnya ekonomi. Ada seketek Ustaz. Berapa tahun ni kau bang? Lebih seketek 2 miliar. Allah bayar kontan. Ridallahu fi ridal walidan. Keridhaan Allah terletak dari kasih sayang ibu dan ayah. Ada anak kocik mak. Ada anak kocik. Amaknya sakit. Ini orang berkojo lah, minta kojo ke orang tukang-tukang. Mana pak tukang yang mau nerima nyonya anak kocik. Tapi nyonya korojo. Akhirnya diteliti dia orang. Kiranya dapatlah nasi bungkui. Kalau tak maunya makan, dibawa pulang. Amaknya sedang sakit. Disuapin dia amaknya sakit. Menitik ayu mata orang banyak menengok sang anak berbakti kepada ibunya. So awaklah tua macam itu. Berapa kali baru awak menyuapin nasi, awak kemuncung amak awak? Berapa kali baru awak memandikan amak awak? Berapa kali baru awak usap punggung amak tu dan awak lap bila? Amak bertahun-tahun mengusap awak. Amak bertahun-tahun memandikan awak. Amak tak pernah lelah menengok awak. Sementara awak dua malam, 3 malam kadang amak ayah berada sakit. Banyak alasan awak. Dan pulang mak anak tadi nak tengok. Dan pulang mak toko tadi nak ditutui. Dan pulang mak kodai tadi belum bertutui. Banyak alasan awak. Sang amak bertahun-tahun tak pernah menengokkan kesedihannya di hadapan awak. Mana bukti awak? Makanya mak dan ayah. Banyak orang kaya panas dalam hidup. Banyak orang sukses jatuh dalam hidup. Kenapa? Karena keridhaan orang tua tak dimiliki. Apa yang amak ayah cari cuma? Ambo nak doa amak lemak. Ambo nak doa ayah. Dulu ketika amak masih hidup, ambo berjalan kaki kuliah pak. Jalan kaki pak. Kalau ayah bercakap dia mau susah, ayah betul. Seharusnya ambo nak kabar semuanya susah tu lah. Bosuh jalan kaki kuliah. Nengok amak, nah menompang di mobil perah, angkut karet, angkut gota, pulang. Atimo di rumah amak, tak ada di rumah, no dalam parit gota, di Rimbo, dalam hutan. Bakoja-koja waktu 7 kilo macam tengok amak. Atau angkut aja. Makanya mak dan ayah, kalau sakit kita mohon maaf, sakit kita diterbaring. Ditengok oleh orang kita, domam kawannya, domam konco ya konco. Diusap oleh kawan tangan kita, bersentuhan kulit kawan dengan kulit awak. 25% sama ni awak tiba pak. Datang keluarga awak, kakak kok, abang kok, adik, domam abangnya bang, ada abang sobit-sobit dia bang. Disentuh tangan keluarga dengan jari tangannya. Basuh kulit awak. Satu darah itu bapak dan ibu lebih 5 dan 60% sama makin bertambah. Datang mak dan ayah atau bungkuk-bungkuk aja. Nengok awak. Domam angin yang ndaknya punya buat amak dia nak angin pada indak domak jangan ngecek contoh tu dak mahang domam. Pada tangan amak tu kosek-kosek pak. Tangan ayah tu kosek-kosek. Tapi sentuhan tangan amak, sentuhan tangan ayah tiba di konyang amak. Sojuknya luar biasa. 85% tobik keringit semangin awak sekali pak. Nak duduk jadi duduk, nak mau makan jadi makan. Begitu Allah Ta'ala berikan di jari-jari tangan amak ayah perhatian dan kasih sayang. Itu yang mau dicari dalam Ramadan mak ayah, yang tinggal 2 hari lebih kurang atau 3 hari. Coba rebut kembali, rebut secepatnya kasih sayang Allah. Puasa awak Allah, witir awak Allah, tarawih Allah, Al-Quran Allah, infak wakaf sedekah Allah. Rebut secepatnya kasih sayang amak jo ayah. Ustaz dan ingin merebutnya Ustaz. Ya amak dah ada oleh Ustaz, ayah dah ada oleh Ustaz. Ada diberikan oleh agama. Kepada siapa kita berbuat baik Ustaz? Berbuat elok ke kakak amak jo kakak ayah. Tak ada oleh Ustaz. Adik amak jo adik ayah.
mak etek dawak nama, mak oncuk dawak nama, mak oncu dawak nama dan lain-lain. Membuat elok kena sedarah sama awak. Tak juga ada lagi Ustaz balimo dia kakak sama ayah apa tu Ustaz. Lah meninggal satu Ustaz. Tak ada lagi Ustaz. Masih Allah memberikan jalan pengganti mak ayah awak. Kepada siapa Ustaz? Membuat elok kepada siapa kawan ama awak, siapa kawan ayah awak. Kunjungi mereka. Senasib seperjuangan ama awak jo ayah, jo ama awak jo ayah. Tengok ya. Siapa kawan ama awak dulu? Siapa kawan ayah awak dulu? Senangi hati mereka. Ndak jua dulu Ustaz, lah dulu meninggal pada ama ayah boleh Ustaz. Masih diberikan Allah Ta'ala jalan untuk berbuat baik kepada orang tua. Gimana caranya Ustaz? Wa kasirud doa. Terakhir adalah berbanyak kirimkan doa. Doa yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya adalah ziarah ke kubur beliau. Itu yang sebaik-baiknya. Bukan berarti tidak baik berdoa dari rumah, dari masjid, dari majlis. Baik, tapi yang paling baik ziarah ke kubur mereka. Datangi rumah mereka. Mohon maaf. Jadi mak dan ayah ada dalam riwayat kisah dalam kitab Tanwirul Qulub, kitab tasawuf. Ada dimimpikan seseorang buya. Orang meninggal tu berebut Pak, berebut mendapatkan hadiah. Kalau kini apa nama kini? Kalau zaman kini apa nama karayo apa nama Pak? THR berebut. Tapi ada seorang ibu tidak ikut berebut. Dia duduk dia jauh-jauh. Sehingga ditanya oleh buya, Bu, ya amak, apa amak nak soto berabi-rabi? Orang dapat THR mak banyak tu dapat ha. Kenapa nak berabi-rabi mak? Pailah kat situ. Indak dah buya. Ambo ada kiriman spesial di anak. Jadi ambo nak perlu berabi, ada kiriman spesial di anak. Oh itu. Besoknya mimpi lagi buya. Amak tu nak ikut berabi-rabi. Sebab ada kiriman spesial dari sang anaknya. Besoknya mimpi lagi. Amak itu ikut berabi-rabi. Enggak ada kiriman spesialnya Pak. Kenapa anda ikut? Kenapa dia rebut pula? Kenapa dia ikut pula? Kenapa anda ada menunggu lagi? Anaknya yang mengirimkan kado spesial lah meninggal. Jadi ama ayah, jangan ditunggu ama ayah kita berebut. Jangan ditunggu ama ayah awak menunggu kedatangan dari orang banyak. Kirimlah spesial untuk amak tu ha. Kirimlah spesial untuk ayah. Kirimkan kado yang terbaik. Bukankah mak ayah selama ini yang terbaik dia suapkan dalam mulut kita Pak? Jadi payahnya siang malam itu yang dimasuk ke dalam muncung awaknya Pak. Kalaupun kata-kata yang penuh hikmah dan bijak. Bonginya kawak tapi bongi dalam mendidik Pak. Hadiahkanlah inta Fatihah, ta Yasin, ta infak, ta sedekah. Ambo konto ama ambo konto ayah ambo ko simin sasa untuk ama, ambo eko untuk ayah ambo. Itu yang disebut dengan kado spesial. Tapi mari kita berdoa kaum muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah, Yasin, itu namanya berebut-rebut. Dapatlah seketik-seketik macam daging korban Pak. Dapat sekilo, dapat setengah kilo, dapat 8 on. Cuba kirimkan spesial untuk amak ayah awak Pak. Situlah letaknya khalifah Allah. Situlah letaknya wali Allah itu Pak. Kebahagiaan dimiliki kena ridho dan doa orang. Bukankah doamu ya buya wak selalu Allahumma lina ila siratil mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Itu doa spesial Pak. Dapatlah kado spesial ama awak ayah yang kini yang menunggu kedatangan kado itu. Awaklah beli baju baru, awaklah beli terompa anca, awaklah baca rumah awak, malam gorden-gorden ditukau, na meja-meja ditukau untuk amak juaya no.
Mana? Berbahagialah jemaah, berbahagialah orang tua-tua saya, berbahagialah anak-anak muda yang selama ini dia utamakan untuk amak jua ayah ini. Makanya hidupnya tenang. Ada awak kena susah dalam hidup pak, nak cukup dapat awak doa, tapi tenang fikirannya, tenang batinnya. Kenapa? Karena Allah kirimkan surga, ketenangan dan kenyamanan dalam hidupnya. Ada orang banyak kaya tapi gelisah, bacokak, punya mobil cik surang, punya rumahnya godang, depositonya banyak, bacokak. Amat menunggu kedatangan kiriman spesial. Jangankan spesial, rebut-rebut pun amat tak dapat, tapi jak pijak amat dalam robi-robi. Ini renungan untuk kita pagi ini Bapak dan Ibu. Karena Ramadan sesaat lagi akan berakhir. Maka hidupnya tidak lama Pak. Itu ayat sentuhan besar oleh Imam awak tadi luar biasa. Kalau tidak salah rakaat pertama itu ayatnya baca itu surah Al-Hasyr ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang beriman, takutlah kepada Allah Ta'ala, takutlah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dengan amak tu orang foto macam ikut bodokeknya Pak. Dosa yang paling besar mensyirikatkan Allah, syirik kepada Allah. Dosa yang paling besar nomor 2, uququl walidain, durhaka ke amak tuaya. Pahala yang paling besar adalah ibadat kepada Allah. Pahala nomor 2 yang paling besar birrul walidain, membuat elok ke amak tuaya. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, yang ketiga, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya dari apa? Orang yang bagus pergaulannya, elok awak ju awak, sapo basapo, tengok ditengok, oh rajin ibadat bagus, taat ibadat bagus, tiap tahun haji, iya. Umrah tiap bulan, iya. Ke masjid 5 waktu tak pernah lumpang. Al-Quran khatam dibaca, tahajud tiap malam, zikir tawajuh sampai subuh, duha tiap pagi. Apa lagi? Banyak. Tapi tidak elok-elok juga dah. Tak bersapu-sapu dah. Kata Rasul, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Indahkan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Awak puasa, awak ke masjid tapi tidak elok. Elok laki bini jumi nantu tak elok. Elok bini nantu jumi tua tak elok. Elok laki bini jumi tua jumi nantu. Dia tetangga tak bersapu-sapu. Gara-gara dia talu ayam. Kalau ayam 1,500, tidak boleh elok lah 3 tahunnya. Coba tengok Rasulullah. Di Mekah diajak paman, diajak atuk, diajak keluarga. Tidak mau. Memutuskan Rasulullah akan hubungannya. Tidak. Oh, diejek Rasulullah, dibaikot Rasulullah, diludahi Rasulullah, dilempar dengan kotoran onta. Diputuskankah oleh Rasulullah silaturahimnya? Tidak. Rasulullah tetap menengok. Malan namanya Abu Lahab sakit. Bertanya Rasulullah kepada Umar, labai ya Rasul, aina abi? Mana apa potang? Apa mana Abu Lahab? Oh, wal marid ya Rasul. Nya domam iyo dibungkus oleh Rasulullah buah kurma, ditengok Abu Lahab yang sakit. Padahal Abu Lahab yang meludahi Rasul, berangkat solat, tiap berangkat subuh diludahi. Tapi Rasulullah tidak pernah memutuskan silaturahim. Berangkat Rasulullah ke Madinah. Belum sampai Rasulullah di gerbang Madinah, baru di gerbang, belum sampai di kampung, dan disambut oleh kaum Ansar di Madinah. Tala'al badru alaina
alaina min saniyatil wada. Disambut kedatangan Rasulullah. Telah terbit bulan purnama, maka menyambut para ulama, para nenek mama, para pemerintah, sunat hukumnya. Kita tengok Buya Abdul Somad, kalau datang orang ada 1 kilo berjalan, ada 5 tri berjalan, ada 3 tri berjalan, sampai kiri kanan, karena tahriman wa takriman, memuliakan ulama, nenek mama awak, pemerintah awak, hukumnya sunat seperti apa yang dilakukan oleh kaum Madinah. Rasulullah datang, tapi awak ikut lah yang hilang kini Pak. Ambo je datang tadi no, ada namanya amu ya. Tu ibu hati usan indah nasib ambo macam tu boleh. Artinya sambutlah kedatangan keluarga awak. Datang dulu sana, buka pintu, jangan dikunci pula pintu. Masuk kau majan simpan oleh kau lawak goreng, kau sampai dia simpan. Ambilnya mereka la ilaha illallah. Buka aja saudara, ambil aja lah. Soalnya dulu saya kan orang kampung, saya walaupun sekarang tinggal di Pekanbaru, saya rasa mama ayahku orang kampung. Iya tuh nak, cuman gaya kota, tinggal di kampung gaya kota loh. Dulu, atau kalau bahasa Inggrisnya komwa. Paling lama itu kue raya itu 3 hari Pak, habis. Malah masuk lo tangan ke dalam toples anda, tahu begitu macam. Kalau dah Allah sapi ya tak nak. Malah bukan itu saja, bertuntung itu. Habis. Kenapa? Karena silaturahim habis. Lomang habis, pului habis, daging habis, rondang habis. Habis kue sapi habis. Kini entahlah. Seminggu lebaran ada jo le 2 minggu dah jo, sebulan dah jo. Paling 2 sendok kocek boli nak ketik mahalnya tu. Kenapa? Satu, sudah kurang silaturahim. Orang lebaran ke mana? Ke Danau Buatan, ke Alam Mayang, ke Mall SKA, ke Danau Hijau, ke Danau Jonio, ke Danau Kowo, ke kebun binatang. Nengok bau godang. Cobalah masuk ke kebun binatang tu bayar tu Pak. Dewasa 5.000, anak-anak 3.000. Nengok bawa membayu dah. Nengok amak jaya tak bayu dah. Mana acak bawa je amak dah. Kan bongi orang Jawa jadi dah. Silaturahim. Besok kalau ada lebaran kita Bapak Ibu di GSM ini persatuan kita ni banyak kue raya di rumah. Ada 5 toples, ada 7 toples, dah rusak-rusak. Dah habis-habis. Baiknya ayam dah lo nianya ayam kini dah lo mau makan kacang-kacang tu lah Pak. Lah burger lo makannya. Ndak rusak, kasih ikan-ikan dah lo ni itu dah. Lo konyang ni. Ada caranya besok supaya habis, bungkus dalam plastik, telepon saya. Sakariman, iya, kok kami jemaah kok ada yang satu rumah 2 kilo, ada 5 kilo. Sebanyak ni jemaah berapa backup itu? Dan jopui kasih kau. Dan buka pesantren, ndak kan menunggu 3 hari 3 malam dah Pak. 30 ini selesai. Maka kalau ada boleh muncul anak-anak dia makan. Bapak Ibu dapat ibadat, dapat sedekah, anak pun dapat nikmat. Itu caranya. Paham itu? Artinya Bapak Ibu jalin kasih sayang awak dengan silaturahim. Jadikan hari lebaran tahun ini adalah tahun kasih sayang. Jangan ditanam kebencian, karena kebencian membawa kepada kebinasaan. Biarlah orang menghasut awak, asalkan awak menghasut. Biarlah orang menceritakan awak, asalkan awak mencerita. Biarlah orang mengunjung awak, asalkan awak mengunjung. Biarlah anjing menggigit awak, asalkan awak menggigit. Itulah tingkat tinggi tu Pak. Okey Bapak Ibu jemaah yang terhormat, cukup 3 itu pagi ini kami sampaikan. Bersihkan diri dengan keimanan, bersihkan diri berbuat baik kepada orang tua, bersihkan diri dengan berbuat baik sesama awak.
tua dituakan, ayah diayahkan, mak diamakkan, atuk diatukkan, abang diabangkan, adik diadikkan. Situlah letaknya nikmat dan kebersamaan. Demikianlah Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia. Tadi yang bodongau tanggal 21 ya April akan dibuka wirid kembali. Ambo mohon doa kepada amak ayah seluruh jemaah tanggal 20, berarti 1 hari sebelum tanggal 21, tanggal 20 April saya berangkat umrah membawa jemaah lebih kurang 200 orang. Rombongan saya 86 orang. Jadi tentu ini memerlukan fisik, memerlukan mental dan lain-lain. Doa dari mak dan bapak kami sangat berharap itu berangkat nanti 10 hari setelah lebaran. Nanti gelombang kedua insya Allah berangkat setelah pelaksanaan ibadah haji selesai. Kalau ada mak ayah ingin ikut jambo, siap-siap kalah piti, urus surat paspor, telefon ke pesantren, biarlah kami bantu. Pertama, manasik tak bayar gratis. Yang kedua, dibimbing ke tanah suci juga tidak gratis. Bayar, tidak bayar, gratis. Tetapi kalau ke travel, bayar masing-masing. Ya, demikian dan terima kasih kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan sekaligus minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Ta'ala terima amal ibadat awak dan Allah ampuni dosa dan salah awak. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.